Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Rosa. NIM saya 21136019. Mata kuliah yaitu tentang UAS kartografi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai berbagai ringkasan-ringkasan materi kartografi yang telah dipelajari kemarin dalam bentuk PPT. Pertama yaitu apa itu kartografi, kedua konsep peta, ketiga unsur peta, keempat skala peta, kelima simbolisasi, keenam generalisasi. Adapun selanjutnya yaitu apa itu kartografi. Jadi di sini kartografi adalah sebuah studi dan membuat peta. Kartografi menggabungkan sains, estetika, dan etnik untuk bisa menyatukan bahwa dapat realitas dimodelkan dengan cara yang bisa mengomunikasikan informasi spasial secara spesifik. Kemudian menurut Johan Nelson, kartografi adalah komunikasi dari suatu geografi berupa fenomena seperti fenomena alam, seperti adanya bencana alam, banjir, tsunami, tanah longsor, maupun sebagainya, dan terdapat komunikasi dan terdapat visual. Jadi di sini disimpulkan bahwa kartografi adalah sebuah studi yaitu yang menggabungkan sains, estetika, dan etnik menjadi satu sehingga dikatakan kartografi. Adapun kedua terdapat konsep peta. Dalam konsep peta ini menurut VV nomor 10 tahun 2000 atau 10/2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk pemetaan ruang wilayah. Adapun pengertian peta. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dana atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skalanya. Selanjutnya terdapat unsur-unsur peta. Dalam unsur-unsur peta ini terdapat 1. Judul peta. Pada judul peta biasanya tercantum di atas peta. Judul peta gunanya yaitu supaya kita mengetahui peta apa, peta yang kita lihat tersebut atau yang kita bikin tersebut. Selanjutnya terdapat legenda. Dalam legenda ini adalah menjelaskan mengenai simbol-simbol pada peta. Jadi gunanya di sini dengan adanya simbol-simbol tersebut kita mengetahui arti simbolnya, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang maksud dari simbol tersebut. Adapun ketiga terdapat orientasi. Orientasi di sini adalah sebagai petunjuk arah. Di sini gunanya yaitu kita dapat mengetahui arah kemana kita tuju, seperti ada arah utara, selatan, barat, dan timur, dan sebagainya. Adapun selanjutnya terdapat skala. Dalam skala ini yaitu perbandingan jarak antara keadaan yang ada pada peta. Dan di sini kita dapat menggunakan skala, kita dapat membandingkan jarak antara keadaan tersebut. Adapun selanjutnya terdapat simbol. Simbol di sini yaitu adalah berupa gambar tanda peta. Simbol sangat berguna dalam peta tersebut. Selanjutnya ada warna peta. Warna peta adalah warna yang terdapat pada peta. Di sini kita sangat ditentukan dan sangat disarankan untuk mengetahui arti warna-warna peta
tersebut sehingga kita tidak mengalami kesalahan saat melihat peta. Adapun selanjutnya garis astronomis. Selanjutnya terdapat inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Inset ini digunakan sangat penting, yaitu karena inset ini menjadi peta kecil yang sangat utama. Walaupun kecil, dia peta yang utama yang disisipkan. Adapun selanjutnya terdapat garis tepi peta. Selanjutnya adapun fungsi peta. Fungsi peta di sini yaitu menunjukkan posisi atau lokasi yang relatif. Jadi di sini dengan melihat peta kita dapat menentukan posisi atau lokasi kita biar kita bisa ke tempat lokasi kita tuju tersebut dalam waktu yang singkat dan tidak mengalami kesalahan jika telah melihat peta. Selanjutnya memperlihatkan ukuran. Di sini juga peta dapat kita gunakan sebagai memperlihat ukuran. Selanjutnya yaitu memperlihatkan bentuk. Peta juga di sini dapat digunakan untuk memperlihatkan bentuk sehingga kita dapat melihat bentuknya dengan cara melihat peta saja. Adapun selanjutnya yaitu mengumpulkan dan menyelesaikan data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Di sini jadi mengumpulkan menyelesaikan data tersebut hanya bisa dan hanya kita dapat melihat peta tersebut. Adapun syarat peta yang baik. Syarat peta di sini yaitu digunakan untuk kepentingan kita juga. Seperti 1, peta tidak membingungkan. Jadi di sini kalau petanya jelas dan benar dan mudah dimengerti, jadi kita sebagai pembaca mudah melacak atau menemukan tujuan kita. Adapun kedua, terdapat mudah dimengerti. Di sini sangat disarankan untuk peta tersebut sebagai peta yang sangat jelas dan mudah dimengerti oleh semua orang. Adapun ketiga yaitu memberikan gambaran sebenarnya. Di sini yaitu kita harus membuat peta yang sebenarnya, bukan asal-asalan. Yaitu di sini kita melihat peta, kita akan menuju arah tersebut sehingga benar, bukan kita melihat peta tersebut menjadi kita salah arah. Adapun selanjutnya yaitu rapi dan bersih. Jadi di sini dengan peta yang sangat rapi dan bersih kita dapat lebih mudah menentukan tempat tujuan yang kita tuju dibandingkan peta yang tidak rapi atau kotor. Kalau peta yang tidak rapi atau kotor, pasti kita tidak akan melihat jelas di mana kita sekarang atau di mana tempat yang kita tuju. Selanjutnya terdapat skala peta. Dalam skala peta ini kita terdapat berdasarkan skala terdapat 3 bagian kelompok. 1. Skala besar. Dalam skala besar ini terdapat perbandingan. Dalam perbandingan skala besar terdapat 1:5.000 sampai 1:50.000. Sedangkan skala sedang di sini yaitu 1:50.000 sampai 1:250.000. Adapun selanjutnya skala kecil. Dalam skala kecil ini terdapat 1:250 dan lebih kecil. Jadi di sini sudah ditetapkan berdasarkan skala masing-masing. Supaya kita mudah mengetahui jarak skala pada peta tersebut. Kita sangat perlu mengingat berdasarkan skala-skala tersebut. Adapun selanjutnya membandingkan skala peta dari peta yang tidak memiliki skala dapat dikelompokkan atas 3 cara. Pertama,
Membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama, ada skalanya. Di sini memiliki rumus P2 sama dengan kali D1 per D2 bintang P1. Kedua, ada cara kedua yaitu dengan membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakilinya pada peta. Ketiga, dari garis kontur. Adapun kelima, terdapat simbolisasi. Dalam simbolisasi ini, simbol berdasarkan bentuk terkelompokkan atas 3. 1 terdapat titik, kedua terdapat garis, ketiga terdapat luasan. Di sini terdapat titik, jadi titik tersebut menjadi simbol yang sangat penting dalam simbolisasi. Kedua, garis kita ketahui gimana bentuknya kan, terus itu menjadi simbol yang sangat penting dalam simbolisasi. 3 terdapat luasan. Adapun selanjutnya berdasarkan wujudnya. 1 terdapat vektorial, kedua geometri, ketiga huruf atau angka. Selanjutnya generalisasi. Generalisasi di sini adalah secara umum disebut yaitu dengan menyederhanakan peta. Jadi dengan adanya generalisasi kita dapat menyederhanakan peta sehingga tidak menjadi lebih besar. Jadi bisa menjadi peta yang lebih sederhana dan mudah dimengerti tanpa adanya bingung untuk mengetahui peta-peta yang sangat besar. Adapun tipe generalisasi yaitu 1 grafis, kedua konseptual. Jadi di sini penjelasannya atau simpulannya yaitu dalam kartografi kemarin, apa itu kartografi? Disimpulkan yaitu karena gabungan dari statika, etnik, dan sebagainya, atau dalam kenampakan geografi berupa fenomena, komunikasi, dan visual. Adapun kedua yaitu terdapat konsep peta. Dalam konsep peta ini, peta adalah digambarkan dengan adanya simbol, judul, dan lain sebagainya. Dan ketiga terdapat unsur-unsur peta. Di sini unsur-unsur petanya sangat lengkap dan mudah kita mengerti untuk melihat suatu peta. Adapun selanjutnya terdapat simbolisasi. Dalam simbolisasi ini kita mengetahui simbol-simbol yang sangat penting. Jadi kita lebih mudah mengetahui simbol-simbol tersebut. Sedangkan generalisasi di sini, generalisasi juga menjadi sangat penting dalam kartografi tersebut. Jadi di sini sumbernya yang saya dapat yaitu dari e-learning UNP Acit, kedua Directory File UV, ketiga metode teori VVK strip 1202/2 SKS per acara 1-5 penyusun Westi Utami. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.